Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma liman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Purwokerto Ayam Sukoharjo. Kita lanjutkan kembali kajian kita malam Rabu. Untuk jadwal saya Rabu malam yang ketiga atau kedua nggih? Tiga nggih. Malam yang ketiga bahas buku panduan muslim sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita sudah sampai pada bab yang terakhir nggih. Bab yang terakhir bab tentang zikir dan doa. Dan zikir dan doa kemarin telah kita bahas bagian yang pertama terkait keutamaan zikir dan doa. Kita akan bahas yang kedua, yang B, yaitu terkait dengan bacaan setelah sholat. Bacaan setelah sholat. Ini yang bawa kitab. Kelihatannya udah nggak ada yang bawa buku lagi ini, Pak. Wah, ini kalau di pondok saya dilarang, Pak. Saya selalu ngomong santri begini, datang pengajian dengan tangan kosong, kepala kosong, perut kosong. Itu nanti pulang dengan kosong juga itu. Kalau di pondok saya selalu harus bawa kitab. Tangannya berisi gitu. Kepalanya juga harus berisi. Jadi sebelum ini baca dulu. Terus juga perutnya tidak boleh kosong, Pak. Tapi minimal malam ini perutnya nggak kosong, ya. Alhamdulillah, minimal itu. Karena nanti kalau datang dengan tangan kosong, kepala kosong, perut kosong, waduh, ini pasti itu. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan buku panduan muslim terkait zikir dan doa, yaitu terkait bacaan setelah sholat fardu. Ya, zikir setelah sholat fardu. Ya. Mungkin kita agak santai saja. Nanti mungkin kita akan baca bersama-sama gitu, nggih, biar hafal. Ya, kalau tidak hafal, nanti monggo nanti setelah kajian bisa difoto, nggih, difoto yang punya HP, nanti pinjam yang punya bukunya, difoto nanti dihafalkan di rumah. Dihafalkan di rumah. Dulu saya sempat mau fotokan gitu, kemudian dibagikan tapi nggak sempat, nggih. Jadi monggo nanti mungkin ini pertemuan berikutnya bisa di copy aja, terutama yang bacaan setelah sholat, Pak. Setelah sholat nanti dihafalkan gitu. Kita akan mulai, silakan dibaca Zakaria. Yang B, ya, bacaan setelah sholat fardu. Nah, ini anak saya Zakaria, Abu Zakaria. Lah ini Zakarianya. Besok libur sekolah ikut pengajian. Yang keras. Bacaan selesai sholat fardu. Setelah selesai dari salam, pada setiap sholat fardu disunahkan hal berikut. Pertama, istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma anta salam dan seterusnya. Allahumma astaghfirullah 3 kali. Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang artinya aku meminta ampun kepada Allah sebanyak 3 kali. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim 591 dari sahabat Stuban. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, jadi setelah sholat itu asalnya itu zikir, Pak, bukan doa, asalnya. Ini yang pertama. Jadi disebutkan oleh hadis bahwasanya doa yang paling baik doa di ujung sholat. Ya. Doa di ujung sholat, duburi kulis sholat. Ya. Ujung itu berarti kan masih bagian dari sholat. Jadi kalau doa itu dalam sholat, Pak. Dalam sholat, terutama ketika sujud dan ujung sholat, yaitu setelah tasyahud sebelum salam. Itu kan banyak sekali riwayatnya. Doa-doa setelah tasyahud sebelum salam. Contohnya doa apa? Ayo. Doa apa? Minta perlindungan dari adab jahanam, kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan juga min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini
Ada lagi, monggo. Doa yang disunahkan dibaca di ujung sholat. Nah, betul. Ini dalam hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang diriwayatkan dengan cara yang sama persis. Sama persis. Di antaranya hadis musalsal. Ya. Yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Monggo sareng-sareng Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini salah satu doa yang disunahkan dibaca di ujung sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma Gusti Allah, a'inni, beri aku pertolongan, kemudahan, ala dzikrika, untuk zikir kepadamu, ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Dan yang lainnya, mesti banyak sekali riwayat-riwayat terkait bacaan doa di ujung sholat, yaitu setelah tasyahud sebelum salam. Menunjukkan zaman Rasulullah, sholat itu waktu doa. Waktu doa. Jadi kalau ada orang sholat cepet-cepet nih, sholat 23 rakaat 7 menit. Jangan pun ngetos nggih. Pun nonton YouTube pun. Sampun. Napa perlu kula setel ke? Nah, tak klik isian. Manu sholat cepat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana doanya? Anehnya orang itu kadang-kala menyelisih sunnah, Pak. Sholatnya cepat, mungkin nggak doa mungkin. Selesai sholat baru doanya panjang sekali. Nah, ini nggak sesuai. Ya doanya di waktu sholat. Lah selesai sholat apa? Zikir. Dengan zikir-zikir yang disunahkan. Misalkan kita bahas. Ini faedah yang pertama. Jadi doa itu asalnya di dalam sholat. Apa tidak boleh doa salah sholat? Ya boleh. Tapi kemudian membiasakan melakukan sesuatu yang khilafus sunnah ini tidak utama. Ya sholatnya belas tidak doa. Padahal sholat itu artinya ad-doa. As-sholatu ad-doa. Sholat itu doa. Jadi sholat itu intinya cuma dua. Doaul ibadah wa doaul masalah. Doa yang berupa ibadah, ya dengan gerakan sholat, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir-zikir dan yang lainnya. Doaul ibadah. Doa yang berupa ibadah. Dan juga doaul masalah. Doa yang berupa permintaan. Misalkan kita sujud, ya Allah, minta pada Allah, mungkin punya utang dan yang lainnya. Tapi asalnya doa itu dengan lirih, Pak. Dengan apa? Lirih. Ini keluar dari topik ya. Doa itu asalnya dengan lirih. Itu dalam ayat tadi kita di Masjid Fathur Rahman membahas tafsir surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini sebab turunnya Rasulullah ditanya para sahabat. Ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji?" Ya Allah, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Qaribun rabbuna fanunaji. Kemudian kita doa dengan lirih, munajat. Jadi asalnya doa, kita sering mendengar sholat tahajud nggih. Sholat tahajud, munajat itu dengan lirih, Pak. Ampun keras-keras. Jenengan sholat malam di rumah, kemudian ya Allah, kula gak ada utang. Wah, tanggane jenengan apa? Mireng. Waduh, jawabannya apa? Podo gitu. Enggak begitu. Asalnya nama munajat itu lirih. Mirip misalkan nanti jenengan doa di sholatnya lirih saja. Enggak perlu keras-keras. Jenengan sujud, ya Allah, kula gak ada utang. Kita ini samping jenengan pripun? Podo gitu. Jadi mboten khusyuk. Mboten khusyuk. Aqaribun rabbuna fanunaji. Ya Allah, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita doa dengan lirih, dengan munajat? Amba'idun, atau jauh, fanunadi. Kemudian kita apa? Munada. Nida itu panggilan dengan keras. Ya. Doa dengan keras. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah turunkan ayat ini, yaitu ayat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang kepada Muhammad, katakan aku dekat. Sehingga asalnya doa itu dengan lirih, bukan dengan apa?
dengan keras karena Allah dekat, Allahu qarib. Sehingga apa? Dengan munajat, bukan dengan nida. Kalau nida itu untuk mengingatkan, contohnya nida usolah, panggilan sholat, adzan. Itu keras apa lirih? Keras, Pak. Jadi aneh kalau ada orang, dulu ada ya, di tempat saya juga ada. Adzan keras itu diprotes, Pak. Adzan kok banter-banter. Lah adzan harus banter gitu kan. Adzan itu harus keras. Kalau lirih itu bukan adzan namanya. Di batin gitu. Ya memang adzan itu keras. Yang lainnya protes adzannya nggak dengar gitu kan. Adzannya kok nggak dengar, akhirnya nggak segera sholat gitu. Ini ada satu orang malah apa? Adzannya apa? Terlalu keras. Waduh repot itu. Yang keras bukan adzannya tapi hatinya. Hatinya itu tadi. Baik. Jadi sholat itu doa. Maka doanya ketika sholat asalnya. Setelah sholat kemudian dia zikir, membaca bacaan yang disyariatkan sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Apa itu? Di antaranya ini. Ya, selesai sholat fardu disunahkan hal berikut. Yang pertama, istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan bacaan berikut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang saya tulis di buku ini semuanya hadis sahih ya. Kalau tidak Bukhari, Muslim, ya riwayat Muslim. Yang pertama ini riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 591. Ini bacaannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebelum saya terangkan, kita baca bersama-sama dulu. Monggo. Istighfar 3. Saya dulu baca jangan. Astagfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sekali lagi ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Monggo. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya baik, ini saya kira sebagian sudah hafal nggih, mungkin sebagian belum, monggo nanti dihafalkan. Yang pertama istighfar 3 kali. Jadi sunnahnya ketika sholat, selesai dari sholat, yang pertama kali dibaca apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca? Astagfirullah. Tapi kebanyakan sebagian orang nggak begitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rampung salate. Itu. Laris mboten? Laris mboten, Pak? Pak? Kita yang di luar itu kok khusyuk ngono, Pak? Nggih, wah. Jenengan nggih kula pen seneng lho. Ya tadi. Jadi sunnahnya itu istighfar, bukan alhamdulillah. Kenapa? Ini diriwayatkan dari Nabi. Yang kedua juga ini sesuai dengan apa? Adab. Jadi adab Islam itu ketika orang itu mencapai sesuatu yang bagus, melakukan ibadah atau yang lainnya, istighfar. Bukan dengan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Menunjukkan apa? Orang itu tawadhu. Ketika dia ibadah, bisa jadi ada kurang dalam ibadahnya. Misalkan orang sholat, ibu-ibu misalkan Allahu Akbar, kelingan, wah kompor dipateni, harus jalan. Atau mikir hutan-hutan malas masak, engkau nanti beli roket chicken deh. Sholat itu sambil meleneng leh. Malah kadang kalau sholat itu malah semakin apa? Encer, Pak. Kunci sing ngilang kok kelingan kok. Oh, ternyata kuncinya nang kono. Nah itu. Bu, laris mboten? Nah itu. Sehingga apa? Istighfar setelah sholat. Karena apa? Bisa jadi dalam sholat kita ada kesalahan, ada kekurangan. Sehingga dengan kita istighfar setelah sholat, semoga dengan itu ditutup kekurangan yang ada. Dan ini juga berlaku umum, tidak hanya sholat, tapi juga ibadah yang lainnya, amal sholat yang lainnya. Untuk itu dalam surat Al-Asr, Allah firman wal asr, bukan surat Al-Asr, nggih, surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Kamu lihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka tasbihlah kalian, pujikan Allah, puji Allah dengan mensucikan nama Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah. Allah perintahkan Rasulullah setelah dakwah sekian panjang, mengalami berbagai macam masalah dan tantangan, kemudian datang kemenangan. Untuk apa? Bukan bangga, bukan bangga, tapi diperintahkan untuk apa? Banyak tasbih dan banyak istighfar. Untuk itu diriwayatkan Rasulullah itu ketika awal Islam disyariatkan sholat, beliau baca bacaan ruku dan sujud itu bacaan standar. Subhanarabbiyal azim, kalau harus sujud nggih subhanarabbiyal a'la. Ketika menjelang akhir hayat beliau, terutama setelah turunnya surat tadi, surat An-Nasr, beliau menambah subhanarabbiyal azim wa bihamdi Allahumma subhanarabbiyal azim wa bihamdi Allahumma ighfirli. Ada tambahan apa? Allahumma ighfirli, baik dalam ruku maupun sujud. Jadi beliau menambah istighfar di dalam bacaan ruku dan sujudnya di akhir hayat beliau, menjelang akhir hayat beliau. Bahkan juga diriwayatkan semakin beliau itu mendekati ajal beliau banyak istighfar. Menunjukkan ini juga kehidupan secara umum, orang ketika menjelang akhir hayatnya banyak apa? Istighfar. Itu harus ngapain Pak gitu nggih. Orang itu ketika menjelang ini banyak istighfar. Banyak istighfar. Kalau muda banyak semangat untuk melakukan kebaikan. Kalau sudah di ujung, mau apa lagi? Ya banyak istighfar. Itu amal yang paling utama. Ujung itu amal yang paling utama untuk banyak istighfar. Betul macam-macam. Ya jangan sampai malah macam-macam, nggih. Lah itu. Waduh. Jadi repot. Jadi semakin mendekati akhir ya banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, baik. Mirip juga ketika Ramadan. Ketika apa? Ramadan. Itu kan di ujung Ramadan, akhir Ramadan, di sana ada malam Lailatul Qadar. Apa bacaan yang paling utama malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf, istighfar pada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini berlaku umum. Ujung itu waktu yang paling bagus untuk istighfar pada Allah. Selesai sholat ya, selesai salam, bacaan yang pertama disyariatkan adalah baca istighfar. Astagfirullah. Selesai itu, Allahumma antas salam. Allahumma ya Allah antas salam. Engkau adalah zat yang memberi keselamatan, ya, pemilik keselamatan. Ya. Untuk itu dalam riwayat, ya, dalam riwayat tentang tahiyat, dulunya para sahabat itu sering doa demikian. Assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah. Keselamatan atas Allah. Ditegur Rasulullah. Salah itu. Kenapa? Allah pemilik keselamatan, jadi nggak perlu didoakan keselamatan. Jadi diminta dari Allah keselamatan, bukan assalamu ala Allah. Tapi bacalah at-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat. Allahus salam. Allah itu pemilik keselamatan, Allah sumber keselamatan. Maka bukannya kita doa Allah diberi keselamatan, tapi minta keselamatan pada Allah. Atau muji Allah dengan sifatnya as-salam. Allahumma antas salam. Ya. Ini seolah-olah menegaskan keyakinan kita Allah as-salam. Allah pemilik keselamatan, Allah sumber keselamatan, Allah pemberi keselamatan. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah zat pemberi keselamatan. Pemberi keselamatan. Ini ada kaitannya juga dengan salam, Pak. Salat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata bacaan yang pertama dibaca setelah istighfar apa? Bacaan ini, Asmaul Husna ini
Ini menunjukkan ada korelasi antara doa dengan Asmaul Husna. Di antara sebab dikabulkannya doa, ya selain apa? Dia mengangkat tangan, selain dia tadarruk, minta pada apa? Merasa butuh pada Allah, adalah menyebut Asmaul Husna. Nama-nama dan sifat Allah yang sesuai dengan apa yang dimintai, hajatnya. Ini tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis ini menunjukkan kepada kita zikir yang pertama kali dibaca selesai salam ya ini astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam. Ini juga menunjukkan satu prinsip dalam Islam. Islam itu agama keselamatan yang menebarkan keselamatan, mendoakan keselamatan, meminta keselamatan. Maka kalau orang dia kemudian menjalankan Islam menjadi sumber petaka, menjadi sumber kesusahan orang lain, salah, Pak. Kalau ada orang yang dia menegakkan Islam, menegakkan agama, sunnah di dalam suatu tempat kok marai panas, Pak. Nanti mboten. Tiang itu macam-macam mboten. Ada orang itu ketika dia dalam suatu tempat itu bikin sejuk, bikin apa? Tentram. Ada juga orang itu kalau di suatu tempat bikin apa? Wah, gawe kisruh. Nanti mboten. Rapat RT pun jadi kisruh lho, Pak. Jadi kan penapal. Ada orang yang hanya usul itu pokoknya kalau usul ya itu pasti ada yang apa? Kontroversi itu. Jadi di mana-mana lu bikin apa panas. Wongnya gitu kok. Buat tenok ngantuk nih ya. Ya nerang ngantuk, wah panas ini. Nah tadi. Jadi ada orang itu yang sukanya bikin panas. Bahkan itu kalau saat itu jadi profesi nih, Pak. Di mana-mana dalam politik itu ada namanya oposisi. Pokoknya selalu salah itu. Wah, ada komentator. Bahkan main bola pun ada oposisi nih. Cobi, sinten nih kok. Kan ada kalau permainan bola itu ada yang bikin media kok. Pokoknya selalu salah itu, Pak. Timnas itu selalu salah. Sinten nih kok. Wah, terkenal kok. Gak ada YouTube pokoknya ini kalau analisis pasti nyalahkan terus itu ya. Sinten? Nah, pun jenengan sing hafal. Niki kalau live mungkin kalau kena undang-undang mungkin kalau menyebutkan nama orang. Panjenengan pengetos. Ya tadi. Ngebikin panas itu nggih. Ya, agama Islam itu agama keselamatan. Mendatangkan keselamatan. Bukan agama yang bikin panas, agama yang bikin kesusahan dan yang lainnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau ya Allah, pemilik jalal. Jalal itu ya keagungan, ya keagungan, wal ikram dan juga pemilik kemuliaan, ya, pemilik kemuliaan, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Bacaan kedua setelah itu baca kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasanah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Ya, baik. Jadi yang kedua ini ada beberapa riwayat ya. Di antaranya dua yang saya nukil. Ini saya nukil dari Hisnul Muslim nggih. Adalah bacaan ini ya. Kita baca salah satunya aja yang atas saja nggih. Ini ada beberapa nggih, di antaranya ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian bacaan berikutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang awal dan Muslim yang kedua riwayat Muslim dan yang lainnya. Yang jelas keduanya hadis sahih.
Dua hadis sahih. Kita baca yang pertama aja, Pak. Kemudian saya sedikit jelaskan maknanya. Monggo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jadd. Sekalian ya, ben buat ngantuk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'mah wa lahul fadl walahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. Jazakumullah, ini diantara bacaan ya setelah sholat, dan bacaan ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan riwayat Muslim, hadis sahih. Dan di sana juga ada bacaan-bacaan yang lainnya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, hafalkan yang jelas-jelas hadisnya sahih, Pak. Itu banyak, jangan hafalkan yang nggak jelas. Karena saya lihat itu banyak sekali bacaan zikir dan doa setelah sholat, macam-macam, Pak. Tapi mboten jelas. Itu bacaan dari mana? Ya sebenarnya boleh kita mengamalkan bacaan yang lainnya. Tapi afdolnya tentu yang diriwayatkan dari Nabi. Di antaranya ini. Ya. Saya terjemahkan singkat dan jelaskan maknanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Dia Allah kerajaan. Walahul ham, dan baginya pujian. Segala pujian, alham, as-sana, ya, pujian dengan cinta. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah zat yang maha menguasai, maha mampu. Intinya di sini kita muliakan Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang utama. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah pemilik kerajaan, Allah pemilik segala pujian, dan Allah mampu atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi apa yang Kau beri. Ini dibaca selesai sholat, nggih, menunjukkan selesai sholat kita harus punya yakin. Yakin, saya yakinnya. Misalkan itu kita mau cari kerja setelah itu, atau nyari yang lainnya setelah itu, kalau Allah takdirkan itu untuk kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Yakin bahwasanya kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima manat, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi. Ya. Ini kalau kita hubungkan dengan kerja, orang itu ketika hidup, maka hiduplah dengan apa adanya. Ya, kalau orang Jawa bilang semeleh, Pak. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya doa ya doa, waktunya kerja ya kerja. Sudah yakin. Jangan seperti sebagian orang gerusa-gerusu. Kenapa? Gerusa-gerusu. Siang jadikan malam, malam jadikan siang. Ya, meskipun tadi, Pak, siang jadikan malam, malam jadikan siang, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Kalau belum rezekinya, ya belum dapat. Direwangi orang ngaji, Pak. Direwangi orang ngaji. Sebaliknya, jenengan tinggal ngaji, kalau rezeki jenengan angsal badan, angsal, pasti dapat itu. Tapi kalau itu bukan rezeki kita, meskipun direwangi tidak ngaji, direwangi tidak sholat, kalau belum rezekinya ya tidak dapat. Jadi bacaan ini dibaca selesai sholat, seolah-olah mengingatkan kita sudah pasrah pada Allah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir.
Nanti setelah itu waktunya kerja ya kerja. Yakin kalau udah rezeki pasti dapat. Kalau belum rezeki ya belum dapat. Misalkan jualan di toko itu ditunggu 24 jam, direwangi orang sholat. Kalau belum ada pelanggan ya nggak mungkin datang. Tapi kalau sudah pelanggan, jenengan tinggal sholat, ngenteni mboten? Ngenteni malah di WhatsApp kok. Ngantri. Lalu mboten? Nah itu saya senang kalau di Saudi, Pak. Di Saudi itu waktu sholat tutup semua, Pak. Tutup semua. Nanti setelah sholat apa? Ya buka lagi. Enak itu. Tapi kalau orang kerja itu ngoyo, harus sholat gerusa-gerusu, bahkan mau minum gerusa-gerusu, jadi tidak enak. Sudah semeleh. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Sudah yakin. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima na'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada satupun orang yang memiliki kemuliaan kecuali tidak akan bermanfaat orang-orang yang memiliki kemuliaan kecuali kemuliaan darimu. Semua kemuliaan itu dari Allah. Kalau kita mencari dari selain Allah, misalkan nyari harta, yakin dengan harta itu akan buat dia mulia, pasti dia akan hina. Rela tidak sholat, tidak ini hanya gara-gara menjilat penguasa, menjilat pejabat, direwangi orang sholat, sudah dapat kehinaan. Bukan dia dimuliakan karena dekat dengan pejabat tersebut, orang tersebut, tapi dia malah dapat kehinaan. Dapat kehinaan. Minta pada Allah, karena segala kemuliaan dari Allah. Bacaan yang kedua tadi, makna singkatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah, ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu baginya. Ini sama dengan tadi. Lahul mulku, bagi dia kerajaan, walahul ham, bagi dia Allah ujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Sama persis nggih awalnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah, dengan bantuan Allah. La ilaha illallah. Segala ibadah hanya untuk Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Lahu ni'mah, bagi dia segala nikmat itu apa? Nikmat. Ya, nikmah. Nikmatun, nikmatani, ni'amun. Kalau apa? Bisa juga nikmatun, ya. Nikmatun ini jamak. Ni'amun. Ini kalau paham bahasa Arab paham nggih. Nikmatun, nikmatani, ni'amun. Itu jamak. Kalau ini nikmatun. Lahun nikmah walahul fadl, dan bagi dia bagi Allah keutamaan. Walahu tsana'ul hasan, dan bagi Allah pujian yang mulia. Pujian yang mulia. Ini sebenarnya kalau dibahas panjang, Pak, tapi udah malam saya nggak berani panjang-panjang, Pak. Ngantuk nanti. La ilaha illallah mukhlishinal huddin. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah, mukhlishinal huddin, yang dengannya mengikhlaskan segala agama, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir benci, meskipun orang kafir tidak suka. Bacaan ini intinya jemaah Allah menegaskan tauhid kita, menegaskan keyakinan kita pada Allah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Allah Maha Mulia, Allah Maha Utama. Maka bersandar pada Allah, jangan pada selain Allah. Selesai itu baca ketiga membaca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar, masing-masing 3 kali. Dan dibenarkan yang ke 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baik. Jadi yang ketiga setelah istighfar dan Allahumma antas salam, kemudian tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan yang selanjutnya tadi, kemudian yang ini baca takbir, baca tasbih, tahmid sama takbir. Boleh bacanya 33 itu dibaca sekaligus diulang 33 kali, atau satu diulang 33
33 kali. Jadi bacanya misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh. 33 kali atau subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar sampai 33 kali. Dan disempatkan, Mbak. Disempatkan. Karena sebagian orang itu enggak sempat, Pak. Sibuk. Nawa, sibuk itu. Enggak sempat kadang-kadang itu. Padahal itu cepat. Cepat. Dan juga jangan sampai nanti ya bacanya itu kayak tidak dihitung. Apalagi yuk hanya mengikuti irama aja. Subhanallah, 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 akbar, Allah. Cepat sekali itu, Pak. Kayaknya baca sebelum 10 sudah pindah itu, Pak. Jadi jangan. Baca lengkap sampai 33 kali. Dan itu tidak lama. Tidaklah lama, 33 kali. Baru kemudian untuk yang 100 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Riwayatmu Muslim. Ya. Kemudian yang keempat dan kelima ini penutup. Baca. Keempat. Yang keempat, membaca Muawwidzah. Al-Muawwidzah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kelima, membaca ayat kursi. Ya, baik. Jadi bacaan selesai sholat, setelah tadi istighfar Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu dan seterusnya, kemudian bacaan tasbih, tahmid, kemudian takbir dan ditutup dengan la ilaha illallah. Kemudian ini yang keempat, baca surat-surat pendek al-muawwidzat. Al-muawwidzat yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Dibaca berapa kali? Sekali. Sekali, bacanya sekali, kecuali sholat subuh dan maghrib dan sore gitu ya. Dan sore bacanya 3 kali. Ya. Ini kemudian juga setelah itu membaca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, bacaan ini itu dalam sehari dibaca 3 kali, Pak. 3 kali dalam artian 3 kondisi, bukan 3 kali, 3 kondisi. Di antaranya ini selesai sholat. Ada 2 lagi. Monggo yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya apa nggih? Snack nggih? Napa? Mau tidur. Ya, jadi selesai sholat mau tidur. Hanya saja yang mau tidur beda. Yang mau tidur sambil napa? Ditiup. Ya, jadi tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditiup. Ditiup sambil tanafus. Tanafus itu di napa? Bukan meludah loh, Pak nggih. Ya, dikit-dikit. Jangan banyak-banyak nanti malah mudah nanti. Dikit-dikit. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Nah ini. Ya, jadi selesai sholat, kemudian sebelum tidur. Kemudian yang ketiga. Itu tadi kalau akbarnya 34 ya Ustaz. Beriban. Kalau mau tidur kamu. Ya 34 kali. Yang lain 33. Beda dikit. Ya. Yang ketiga yaitu ketika apa? Subh wal masa. Subuh maupun apa? Sore. Ya. Jadi waktu pagi dan waktu sore. Pagi itu apa? Pagi itu dalam definisi syariat min tulu'il fajr ila tulu'is syams. Sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ya, dan subuh sampai terbit matahari itu waktu subuh. Jadi membaca zikir pagi dan petang itu paginya yaitu bukan waktu subuh ya, waktu pagi. Ya pagi itu setelah terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jadi misalkan ada buku bacaan nggih, zikir-zikir pagi dan petang, pagi itu maksudnya. Ya, setelah terbit fajar sampai terbit matahari, baca di waktu itu. Baca di waktu itu. Adapun masa sore, definisi sore itu dalam syariat adalah yaitu min ba'di shalatil asar ila ghurubisy syams. Selesai salat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau jenengan baca atau di buku nggih ada bacaan zikir pagi dan petang. Lah petang itu maksudnya.
Petang itu setelah sholat asar, sebelum apa? Sebelumnya terbenamnya matahari. Kecuali kalau lupa boleh dibaca setelah maghrib. Tapi asalnya petang itu. Ya, min ba'di sholatil asar ila ghurubi syams. Jadi kalau pagi tadi min tulu'il fajr ila tulu'is syams, terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kalau masak sore min ba'di sholatil asar ila ghurubi syams. Baik, di antaranya yang dibaca ya ini tadi. Baca surat pendek sama bawa ayat kursi. Satu, ini mengikuti sunnah. Jadi dia dapat pahala mengikuti sunnah. Yang kedua, ini Al-Quran. Dapat pahala Al-Quran. Yang ketiga, ini sekaligus sebagai ruqyah. Sebagai apa? Ruqyah dan juga muawwidzat, pelindung. Jadi kalau pengen dapat pelindung yang apa? Yang ampuh, yang baca surat-surat ini. Misalkan takut nanti dikenai guna-guna atau apa, baca ini. Baca ini dulu. Rasulullah itu sebelum turun surat Al-Muawwidata ini, Al-Falaq dan An-Nas, beliau sering membaca bacaan-bacaan tertentu untuk perlindungan, macam-macam. Tapi ketika turun dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, beliau kemudian banyak berlindung dengan dua surat itu. Dua surat itu, dua surat perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Digabung dengan Al-Ikhlas, kan Al-Ikhlas ini isinya tauhid. Jadi seolah-olah dia menggabungkan dua hal, satu tauhid, yang kedua apa? Perlindungan. Jadi lengkap itu. Lengkap, ditambah lagi ayat kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi tiga ini melengkapi. Al-Muawwidhatain, dua surat perlindungan, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas yang berisi tauhid, kemudian juga ayat kursi yang berisi tauhid dan juga pengagungan pada Allah. Ya. Jadi monggo kita usahakan untuk rutin selesai sholat baca sekali, kecuali tadi sholat subuh, sholat maghrib baca berapa? 3 kali. Ditambah lagi tadi sebelum tidur, ditambah lagi pagi dan petang. Dan kita usahakan ini sebagai wirid. Wirid itu apa? Wirid itu sesuatu yang dirutinkan. Agama itu banyak, Pak. Agama itu kan banyak, ada amal-amal yang sangat banyak. Bacaan ini, bacaan itu, zikir ini, zikir itu, kemudian ada baca Al-Quran dan yang lain. Tapi hendaknya orang itu punya wirid. Wirid itu sesuatu yang dijaga. Dan tiap orang mungkin beda-beda, Pak. Misalkan ada sebagian jenengan istiqomah puasa Daud. Puasa Daud dijaga itu, Pak. Jaga dengan betul. Tapi kelihatan nggak mampu, Pak. Kalau nggak mampu sholat Daud, sholat malam. Jaga sholat malam itu, Pak. Ya mungkin yang lainnya mungkin tidak terlalu istimewa, tapi sholat malamnya benar-benar, Pak. Berjagung pun apa? Sholat malam, Pak. Karena dia pengen jaga itu, dia wiridnya itu, yang dia menjadi andalan itu. Kalau dia seperti itu, misalkan malam itu dia ketiduran, paginya dia tidak apa-apa, mengkodok. Jadi mengkodok sholat malamnya. Tapi kalau dia tidak terbiasa, tidak perlu dikodok. Biasanya orang kok tidak ganti itu ya, kan aneh itu nanti. Jadi mengkodok itu hanya untuk yang biasa, biasa. Atau mungkin dia sholat malam ya bolong-bolong gitu, ya sudah. Mungkin dia punya zikir pagi dan petang. Dijaga betul itu, jaga betul setiap pagi dan petang. Sholat subuh dia nggak segera pulang, zikir dulu. Intinya monggo masing-masing orang itu punya wirid, sesuatu yang dijaga dalam hidupnya, dijaga. Mungkin yang lainnya beda, yang lain mungkin ada bos apa itu ya, PT apa, wiridnya apa, infak terus itu. Alhamdulillah. Yang sholat malam kita ngantuk itu, Pak. Pengajian orang nyambung. Sebenarnya infaknya apa? Nah tadi, alhamdulillah. Ini pengajian kalau nggak ada snacknya belum tentu rame loh, Pak. Terus ada snacknya aja gitu. Karena pengajian yang paling bagus itu ya pengajian ada snacknya, gampang masuk. Sing masuk apa? Snacknya. Mengatas mugi manfaat alam bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.